Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trian Agung Nur Adi, NIM 311919074. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang uji beda rata grup perlakuan dengan metode ortogonal. Metode ortogonal kontras atau MOK merupakan suatu metode dengan anjuran bahwa perlakuan yang akan digunakan merupakan perlakuan yang telah direncanakan. Maksudnya adalah perlakuan-perlakuan yang disertakan dalam suatu percobaan telah dipastikan sebelumnya akan menghasilkan hasil diterima untuk hipotesis yang akan diajukan. Hal demikian bertujuan agar penerapan metode ini lebih sederhana. Kalau kata kontras pada metode ini tentu saja memiliki makna yang dan dengan peranan yang sangat penting. Sesuai namanya kontras, maka metode ini dianjurkan hanya digunakan pada perlakuan-perlakuan yang ciri kelompoknya kontras atau berbeda. Inilah mengapa metode ortogonal kontras hanya dijumpai pada faktor kualitas. Percobaan dengan melibatkan faktor kualitas memiliki kontras. Nih, kita mempunyai contoh studi kasusnya. Dari suatu percobaan pengaruhan populasi benih dengan interval yang sama, T1 sama dengan 25, T2 sama dengan 50, T3 sama dengan 75, T4 sama dengan 100, T5 sama dengan 125, dan T6 sama dengan 150. Terhadap produksi padi menurun RAK, data yang diperoleh ada sebagai berikut. Ini adalah tabel 6.4, adalah data produksi padi hasil percobaan pengaruh populasi benih. Nah, untuk metodenya kita menggunakan metode MOP. Apa itu MOP? Dari PowerPoint ini, MOP adalah metode ortogonal polinomial. MOP ini untuk menguji kecenderungan hubungan fungsional, regresi atau korelasi antara perlakuan-perlakuan X dan pengaruhnya Y terhadap objek penelitian pada percobaan faktor tunggal atau trend comparison. Percobaan faktorial untuk mendeteksi pengaruh utama dan sifat interaksi yang terjadi pada percobaan tersebut. Nah, untuk nomor 1, dari daftar koefisien ortogonal polinomial pada lampiran 7 ini, lampiran 7 yang di bawah ini, ambil himpunan koefisien kontras berderajat bebas tunggal yang diperlukan seperti tabel 6.5. Tabel 6.5 ini yang di sini, yang di sebelah kanan. Nah, untuk nomor 2, hitung JK masing-masing kontras berderajat bebas tunggal atau bagi masing-masing ortogonal polinomial sebagai berikut. Nah, cara menghitungnya kita menggunakan rumus JKL sama dengan TL kuadrat per RTC1 kuadrat. TL-nya itu sama dengan C1 kali TN. Sehingga untuk contoh ini diperoleh min 5 kali 20,496. Kita dari mana dapatkan min 5? Kita ambil dari lampiran 7 yang di bawah. Yaitu yang K-nya itu 6. Kenapa K-nya itu bisa 6? Karena dari tabel 6.4 yang di atas ini, data populasi pupuknya itu ada 6 dari T1 sampai T6. Maka diambillah polinomial yang di lampiran 7 itu yang K6 linier. Terus untuk 20,496 kita ambil dari tabel juga yang di atas yang TN sesuai dengan data pupuk populasinya. Dan seterusnya untuk T1, T2, T3, T4 sama juga diambil dari data tabel titik 6.4 sama yang di bawah yang lampiran 7. Nah, untuk 4 kali 70, 4 itu dari mana? Kita mengambil dari jumlah kelompok yang ada di dalam tabel 6.4 ini. Dan untuk 70 itu kita mengambil dari lampiran 7 di bawah, yaitu dari jumlah C1 kuadrat yang K-nya itu 6, yang ini ya, yang 70 ini. Nah, untuk menghitung
JK kuadratik, JK kubik, JK kuartik, dan JK kuintik itu ada prosesnya itu sama seperti JK linear yang sebelumnya. Hanya yang membedakan itu adalah nilai C1-nya saja. C1-nya itu diambil dari lampiran 7 atau dari tabel 6.5 ini. Tabel 6.5 ini. Samakan saja sesuai dengan populasi pupuknya itu. Untuk nomor 3, uji F oleh karena itu kontras di atas berderajat bebas tunggal. Maka F dihitung sebagai berikut. FL sama dengan JKL per KT Galat. JKL itu adalah jumlah ini. Jumlah dari yang tadi kita sudah hitung. Untuk KTG diambil dari JK Galat per DB Galat. Dengan cara yang sama diperoleh F3 sama dengan 1,04, F4 sama dengan 0,82, F5 sama dengan 1,45. Jika nilai-nilai F ini dibandingkan dengan F0 0,5 sama dalam kurung 1,15 sama dengan 4,54 dan F0,01 dalam kurung 1,15 sama dengan 8,68, maka hanya F1 yang lebih besar dari F0,05. Ini berarti bahwa hanya derajat polinominal pertama linear yang nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi padi dan takaran benih terkait secara linear nyata. Yang keempat adalah hitung JK sisa residual yang merangkum polinomial yang minimal berderajat 2 tingkat di atas derajat polinomial yang nyata. Untuk contoh di atas, JK sisa terdiri dari JK3 ditambah JK4 ditambah JK5 dengan hasil 363,891. Sehingga KT sisa sama dengan JK sisa per V sisa 0,363,891 per 3. Hasilnya adalah 0,121,297. Dan F sisanya dengan rumus KT sisa per KTG dengan nilai 0,121,297 per 0,110,558 dengan hasil 1,10. Hasil ansira menurut uji MOP ini ternyata pada tabel 6.6 yang ini, tabel 6.6 ini. Dari hasil ansira ini terlihat bahwa meskipun dari ANOVA baku perlakuan berpengaruh tidak nyata, uji lanjutan menurut MOP dapat menunjukkan adanya hubungan linear nyata antara populasi benih dan produksi kedelai. Sekian yang dapat saya pahami dan saya bisa jelaskan. Mohon maaf atas kekurangannya dalam penjelasan saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.